Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selamat pagi. Di video ini saya akan menjelaskan, kita akan membahas tentang grup, salah satu topik di mata kuliah struktur aljabar. Nah, ketika kita bicara grup, pastinya materi-materi yang sudah pernah dibahas sebelumnya, yaitu terkait himpunan tak kosong, yang operasi biner dan seterusnya, itu otomatis akan kembali dibahas karena dari situlah proses berangkatnya suatu himpunan tak kosong menjadi suatu grup. Yaitu mulai dengan himpunan tak kosong, let's say kita simpulkan dengan G. Kemudian ada operasi biner. Apa itu operasi biner? Yaitu suatu operasi di mana jika A dan B anggota himpunan G dioperasikan, maka hasil operasi antara A dan B itu tetap berada di dalam himpunan G itu. Jika satu saja hasil operasi ini tidak berada di dalam G, maka dikatakan operasi itu bukan operasi biner. Nah, jika himpunan G memiliki operasi biner, maka dikatakan himpunan G itu tertutup terhadap operasinya. Oke. Kemudian himpunan tak kosong yang dilengkapi dengan operasi biner itu disebut dengan suatu grupoid. Jadi grupoid itu adalah himpunan tak kosong yang dilengkapi dengan operasi biner. Kemudian suatu operasi grupoid ada yang bersifat asosiatif, artinya operasi biner di dalam grupoid tadi bersifat asosiatif. Apa itu asosiatif? Yaitu jika A, B, dan C anggota dari himpunan G, maka hasil operasi yang begini dengan pengelompokan A dan B itu sama dengan hasil operasi yang begini dengan adanya pengelompokan antara B dan C. Nah, grupoid yang dilengkapi dengan operasinya bersifat asosiatif itu disebut dengan semigrup. Jadi semigrup itu adalah suatu grupoid di mana operasinya bersifat asosiatif. Jadi semigrup itu adalah suatu himpunan tak kosong yang di mana ada operasi biner dan operasinya bersifat asosiatif. Nah, semigrup ada yang memiliki elemen identitas. Apa itu elemen identitas? Elemen identitas itu biasa dinotasikan dengan huruf E kecil, di mana jika A elemen anggota dari suatu grup, jika A adalah anggota dari suatu himpunan, kemudian A dikali E sama dengan E dikali A, nilainya sama dengan A itu lagi. Nah, E itulah yang disebut dengan elemen identitas, yaitu jika sembarang sembarang objek dikalikan dengan E, hasilnya sama dengan objek itu sendiri. Nah, suatu semigrup yang dilengkapi dengan elemen identitas itu disebut dengan monoid. Nah, selanjutnya monoid ada yang punya inverse. Dengan kata lain, monoid itu adalah suatu himpunan tak kosong yang dilengkapi dengan operasi biner, di mana operasinya bersifat asosiatif, dan di dalam himpunan itu ada elemen identitas. Nah, selanjutnya monoid ada yang memiliki elemen inverse. Apa itu inverse? Oke, let's say kita punya A itu adalah anggota dari suatu himpunan, kemudian ada A pangkat min 1, ini dibaca dengan inverse. A inverse ini dikatakan sebagai inverse dari A jika A dikali A inverse itu sama dengan A inverse dikali A sama dengan E. E itu adalah elemen identitas tadi. Nah, jadi untuk mengidentifikasi inverse dari suatu elemen dari suatu anggota himpunan, kita harus identifikasi dulu elemen identitasnya apa. Nah, kalau tidak tahu elemen identitasnya, bagaimana bisa kita menentukan inverse dari suatu anggota himpunannya? Jadi sangat penting didahului dengan mengidentifikasi elemen identitasnya terlebih dahulu, baru bisa ditemukan inverse-nya. Nah, monoid yang dilengkapi dengan adanya elemen inverse untuk semua anggotanya, barulah itu yang disebut sebagai grup. Jadi grup itu adalah suatu himpunan tak kosong yang dilengkapi dengan operasi biner, di mana operasinya itu bersifat asosiatif dan himpunan itu memiliki elemen identitas, dan setiap anggota dalam himpunan itu memiliki inverse. Itulah yang dikatakan sebagai suatu grup, harus memenuhi 4 aksioma ini. Nah, jadi bagaimana cara kita mengidentifikasi apakah suatu himpunan merupakan grupoid? Nah, pertama amati apakah himpunannya tak kosong, kemudian cek apakah operasinya itu adalah operasi biner. Jika jawaban atas kedua poin pertanyaan ini adalah iya, maka himpunan itu dikatakan suatu grupoid. Kemudian bagaimana kita mengidentifikasi apakah suatu himpunan merupakan suatu semigrup? Nah, yang pertama cek apakah himpunannya adalah himpunan tak kosong, kemudian cek apakah operasinya operasi biner, kemudian cek apakah operasi tadi bersifat asosiatif. Jika jawaban atas ketiga pertanyaan ini adalah iya, maka suatu himpunan beserta operasinya tadi dikatakan suatu semigrup. Kemudian, bagaimana cara mengidentifikasi apakah suatu himpunan monoid? Pertama, cek apakah himpunannya tak kosong, cek apakah operasinya adalah biner, dan kemudian cek apakah operasinya bersifat asosiatif.
Kemudian terakhir cek apakah dalam himpunan itu ada elemen identitas. Jika keempat pertanyaan ini jawabannya iya, maka suatu himpunan beserta operasinya tadi dikatakan suatu monoid. Nah, kemudian bagaimana kita mengidentifikasi apakah suatu himpunan beserta operasinya adalah suatu grup? Pertama, cek apakah himpunannya tak kosong, cek apakah operasinya adalah operasi biner, cek apakah operasinya asosiatif, cek apakah himpunannya memiliki elemen identitas, terakhir cek apakah setiap anggota dalam himpunan itu memiliki inverse. Jika jawaban untuk 5 pertanyaan ini adalah iya, maka kita bisa klaim suatu himpunan beserta operasinya tersebut adalah suatu grup. Jadi panah-panah ini menunjukkan indikator-indikator untuk menyatakan suatu himpunan beserta operasinya itu memiliki istilah yang 4 ini. Oke, kita lihat contoh pertama kita akan membahas himpunan A yang anggotanya adalah I negatif I1 negatif 1 beserta operasi perkalian biasa pada bilangan. Nah, sebelum kita lihat apa pertanyaannya, recall dulu memori kita bahwa I di sini adalah singkatan dari imajiner yang nilainya sama dengan akar dari negatif 1. Jika I sama dengan akar dari negatif 1, berarti I kuadrat sama dengan akar dari negatif 1 dikuadratkan, karena kan ini adalah I ya. Akar dari negatif 1 dikuadratkan berarti ya tinggal akar dan kuadrat itu kan jadinya bisa di cancel ya. Dengan demikian I kuadrat sama dengan negatif 1 atau I kali I sama dengan negatif 1. Nah, kemudian negatif I kali I berarti sama dengan negatif dari I-nya dikuadratkan, karena kan I kali I. I kuadrat kan tadi nilainya negatif 1, maka negatif dari I kuadrat sama dengan negatif dari negatif 1 atau sama dengan 1. Nah, dari berangkat dari inilah maka kita bisa membuat tabel Cayley untuk hasil operasi pada semua anggota himpunan A ini. Jadi ini disebut dengan tabel Cayley. Di sini operasi yang dilibatkan dalam himpunan tersebut. Kemudian I negatif I1 negatif 1 ini adalah anggota himpunan A. Kemudian kolom pertama ini adalah anggota dari himpunan A. Nah, di sini untuk menuliskan tabel Cayley, urutan dari ini itu harus sama dengan urutannya yang di sini. Jadi ini kan I negatif I1 negatif 1. Ini I negatif I1 negatif 1. Nah, kemudian tinggal isi tabel ini. Cara mengisinya adalah operasikan nilai yang di sini, anggota yang di sini dengan anggota di sini. Nah, di sini untuk I kali I itu kan sama dengan I kuadrat dan nilainya adalah negatif 1 ini. Kemudian I kali negatif I itu kan artinya hasilnya negatif I kuadrat. Negatif I kuadrat tadi hasilnya adalah 1. Maka di sini 1. Kemudian I dikali 1 itu adalah I, jelas sekali ya. Kemudian I kali negatif 1 adalah negatif I. Kemudian negatif I kali I hasilnya adalah 1. Negatif I kali I adalah 1. Tadi sudah dibahas. Negatif I kali negatif I hasilnya yang di sini. Negatif kali negatif positif, I kali I-nya I kuadrat atau sama dengan negatif 1. Nah, hasil dengan proses yang sama diperolehlah anggota-anggota untuk tabel ini. Silakan dicoba ya. Nah, pertanyaan berikutnya adalah apakah operasi kali pada himpunan A yang anggotanya ini merupakan suatu operasi biner? Nah, berarti kita harus cek apakah untuk setiap A dan B anggota dari himpunan ini, maka hasil operasi kalinya apakah tetap berada di dalam himpunan A itu. Nah, tadi kan tabel Cayley-nya begini nih. Hasil operasi kali antar himpunan A ini itu adalah yang di dalam tabel ini. Nah, kalau kita lihat nilai-nilainya kan negatif 1, 1, I, negatif I, dan sebagainya ini, semua nilai ini atau semua anggota-anggota, semua hasil ini, itu kan emang anggota di dalam A ya, yaitu ini dia. Nah, dengan demikian kita bisa simpulkan bahwa operasi kali itu adalah operasi biner pada himpunan A ini. Dengan demikian, kita bisa simpulkan bahwa himpunan A beserta operasi kalinya merupakan suatu grupoid. Pertanyaan berikutnya, apakah A beserta operasi kali tadi merupakan suatu grupoid abelian? Nah, untuk mengidentifikasi ini, kita perlu cek apakah operasi kali bersifat komutatif. Artinya, apakah A kali B nilainya akan sama dengan B kali A untuk setiap A dan B elemen A. Nah, tadi kan tabel Cayley-nya begini nih.
Nah, salah satu cara, jadi tabel Cayley ini sangat penting sekali dan sangat membantu sekali untuk mengidentifikasi hal-hal yang seperti ini. Nah, salah satu caranya adalah kita pandang ini sebagai suatu matriks, ini sebagai suatu matriks. Oke, nah mungkin beberapa kalian pernah mendengar ada istilah matriks simetris. Matriks simetris itu adalah suatu matriks di mana transpos dari matriks itu sama dengan matriksnya sendiri. Dengan kata lain, anggota pada kolom ke sat I itu sama dengan anggota pada baris ke I, harus secara berurutan anggota-anggotanya. Nah, di sini kita lihat anggota pada baris 1 adalah yang ini jangan dianggap anggota ya, yang ini itu adalah katakanlah judul ini. Nah, anggota pada baris satunya adalah min 1, 1, I, min I. Dan ini secara berurutan sama dengan anggota pada kolom 1, min 1, 1, I, min I. Kemudian anggota baris 2 adalah 1, min 1, min I, I. Dan itu sama dengan anggota pada kolom 2, 1, min 1, min I, I. Kemudian anggota pada baris 3 yaitu I, min I, 1, min 1. Sama dengan anggota pada kolom 3. Kita lihat nih, I, min I, 1, min 1. Kemudian anggota pada baris 4 ini sama dengan anggota pada kolom 4. Nah, karena untuk setiap baris berlaku bahwa anggota pada baris ke J sama dengan anggota pada kolom ke J, di mana J-nya di sini 1 sampai 4 ya, karena kan ada 4 baris, ada 4 kolom. Nah, dengan demikian kita bisa simpulkan bahwa hasil operasi kali pada himpunan A ini bersifat komutatif. Oke, kalau mau secara konsepnya, lihat saja salah satu contoh kita ambil. Misalnya nih, min I kali I. Min I kali I, itu kan hasilnya 1 nih. Apakah I kali min I juga 1? Nah, kita lihat, ini I kali min I. Ini min I, hasilnya 1. Begitu juga min 1 kali 1. Min 1 kali 1 itu kan hasilnya yang ini nih, min 1. Apakah 1 kali min 1 juga min 1? Kita lihat ini 1 dikali dengan min 1. Berarti ini hasilnya yaitu min 1. Sama ya, jadi 1 kali min 1 sama dengan min 1 kali 1. Nah, begitu juga untuk setiap anggota yang lainnya. Dengan demikian kita simpulkan bahwa himpunan A beserta operasi kali ini operasi kali dalam himpunan A bersifat komutatif. Dengan demikian, himpunan A beserta operasi kali ini merupakan grupoid abelian. Nah, berikutnya pertanyaannya adalah apakah himpunan A beserta operasi kali tadi merupakan suatu semigrup? Nah, untuk menunjukkan ini adalah suatu semigrup, maka kita harus tunjukkan bahwa dia grupoid dulu, kemudian ditambahkan dengan sifat asosiatif atas operasi kalinya. Nah, tadi kan sudah ditunjukkan bahwa himpunan A tadi beserta operasi kalinya suatu grupoid. Nah, kemudian kita cek apakah operasi kali tadi bersifat asosiatif, yaitu memenuhi kondisi ini. Nah, idealnya untuk ini harus dicek satu-satu sih sebenarnya. Cuma kan ada 4 buah bilangan ya, ada 4 buah anggota dari himpunan A ini. Berarti kalau mau cek satu-satu ada sebanyak 4 pangkat 3 perhitungan yang harus kita cek. Berarti ada 64, kan banyak sekali. Tapi kan kita tahu bahwa ini kan operasi perkalian biasa pada himpunan bilangan kan ya. Dan kita tahu bahwa untuk setiap himpunan bilangan di dalam untuk setiap bilangan operasi kali itu bersifat asosiatif, yaitu ini berlaku. Nah, dengan demikian kita bisa simpulkan bahwa himpunan A beserta operasi kalinya itu adalah memenuhi kategori semigrup. Berikutnya, apakah himpunan A beserta operasi kalinya merupakan suatu monoid? Berarti kita harus cek bahwa dia merupakan suatu semigrup. Kemudian dia dilengkapi dengan adanya elemen identitas himpunannya. Nah, tadi kan sudah ditunjukkan bahwa ternyata himpunan A beserta operasi kali tadi adalah suatu semigrup. Kita tinggal cek apakah himpunan A itu punya elemen identitas atau kita notasikan dengan E. Nah, perhatikan ini adalah tabel Cayley-nya. Nah, konsepnya untuk ngecek elemen identitas berarti kita harus mencari angka berapa sih atau ada nggak sih anggota di dalam himpunan ini yang jika dikalikan dengan suatu A elemen himpunan ini hasilnya adalah A itu sendiri. Nah, kita lihat ini I. Kalau secara konsep ya, ini I. I ini dikalikan berapa sih supaya hasilnya sama dengan I itu sendiri? Nah, lihatlah, ini kan
baris ini akan hasil perkalian antara I dengan anggota lainnya ya. Anggota lainnya di dalam ini atau ini. Nah, I ini dikalikan berapa yang hasilnya sama dengan I itu? Kalau kita lihat ini yang hasilnya I. Berarti I yang ini dikalikan 1 hasilnya I. Berarti katakanlah tandai dulu bahwa 1 ini adalah suatu elemen identitas. Tapi kita cek yang lain lagi. Harus dicek semuanya. Negatif I. Negatif I kali berapa sih yang hasilnya tetap negatif I? Nah, kita lihat ini yang hasil yang baris kedua ini adalah hasil-hasil perkalian dengan negatif I. Hasil yang menghasilkan tetap negatif I itu adalah yang di sini hasilnya. Nah, negatif I ini diperoleh dari mengalikan antara negatif I dengan 1 ini. Jadi 1 adalah kandidat elemen identitas. Coba lagi di sini 1. 1 dikalikan berapa sih yang hasilnya sama dengan 1? Coba lihat hasil perkalian dengan 1 itu adalah semua yang di dalam baris ketiga ini. Yaitu ini dia yang menghasilkan 1. Kolomnya itu judulnya itu adalah 1. Berarti 1 dikali 1 yang hasilnya sama dengan 1. Masih angka ini ya, berarti 1 ini. Kemudian cek min 1. Min 1 kali berapa sih yang hasilnya min 1? Nah, ini hasil perkalian dengan min 1. Yaitu di min 1 ini. Di sini min 1-nya. Berarti min 1 ini dikalikan 1 yang hasilnya tetap min 1. Maka kita bisa klaim bahwa 1 inilah yang merupakan elemen identitas di dalam himpunan ini. Itu secara konsep. Nah, kalau memanfaatkan informasi dari table Cayley, caranya adalah kita lihat secara berurutan judul judul yang ini kan judul baris ini adalah I negatif I 1 min 1. Sorry, judul kolom ya. I negatif I 1 min 1. Ini juga secara berurutan sama I negatif I 1 negatif 1. Nah, untuk yang ini kita amati di baris mana yang urutannya sama persis seperti ini. Nah, I negatif I 1 negatif 1 ini dia, yaitu di baris ketiga. I negatif I 1 negatif 1 kan sama persis dengan judulnya ya. Maka baris, nah 1 yang ini itu bisa dicurigai sebagai elemen identitas. Kemudian cek lagi yang secara kolom, ada nggak sih suatu kolom yang hasilnya urutannya sama dengan ini, I negatif I 1 negatif 1. Kita lihat I negatif I 1 negatif 1, ini dia kolomnya, yaitu yang judulnya 1. Dengan demikian, kita bisa confidence bahwa 1 inilah yang berperan sebagai elemen identitas di dalam himpunan ini. Nah, berarti himpunan A beserta operasi kali ini memiliki elemen identitas yaitu 1. Karena 1 dikali suatu anggota A dalam himpunan A, itu hasilnya adalah tetap A itu sendiri. Nah, dengan demikian kita bisa simpulkan bahwa A beserta operasi kali ini adalah suatu semigroup yang sudah dilengkapi dengan elemen identitas. Maka A beserta operasi kali tadi adalah suatu monoid. Berikutnya, apakah A beserta operasi kali itu merupakan suatu grup? Nah, kita harus cek apakah ini A dan beserta operasi kali ini suatu semi monoid. Kemudian cek juga apakah setiap anggotanya memiliki inverse. Nah, tadi kan sudah ditunjukkan bahwa A beserta operasi kalinya adalah suatu monoid. Tinggal cek apakah setiap anggotanya punya inverse. Nah, kita kembali ke table Cayley ini tadi. Nah, tadi kan kita bisa menemukan inverse kalau elemen identitasnya ada. Tadi elemen identitasnya sudah ditemukan, yaitu 1. Nah, bagaimana cara menemukan inverse dari elemen dari setiap anggota A? Perhatikan untuk kalau secara konsep ya, I, perhatikan I kali berapa sih yang hasilnya sama dengan 1, maka itulah yang menjadi inverse-nya. Misalnya, yang anggota yang di sini itu adalah perkalian dengan adalah hasil kali dengan I. I dari kali berapa sih yang hasilnya sama dengan 1? Ini yang hasilnya 1 ya, yaitu yang di kolom ini. Judul kolomnya itu adalah negatif I. Berarti inverse dari I ini itu adalah negatif I ini. Nah, kemudian itu dia ya. Kemudian untuk inverse dari negatif I, lihatlah perkalian negatif I dikalikan apa sih yang hasilnya sama dengan 1. Ini hasil perkalian dengan negatif I, dan yang menghasilkan 1 itu adalah yang ini. Berarti yaitu di kolom I ini. Maka I ini adalah inverse dari negatif I. Ini dia. Kemudian 1 dikalikan berapa sih yang hasilnya tetap sama dengan 1?
yaitu ini yang hasil perkaliannya adalah 1. Yaitu ketika 1 tadi dikalikan dengan 1, maka inverse dari 1 adalah 1. Kemudian inverse dari negatif 1. Negatif 1 kali berapa sih yang hasilnya sama dengan 1? Lihat yang hasilnya sama dengan 1, yaitu ini yang hasilnya sama dengan 1, yaitu di kolom negatif 1. Berarti inverse dari negatif 1 adalah negatif 1. Dengan demikian, himpunan A beserta operasi kali merupakan suatu grup. Udah, bagaimana kita menarik kesimpulan itu? Tadi kan ini himpunan A itu isinya adalah ini, berarti dia tidak kosong. Ada loh anggotanya yaitu sebanyak 4 buah. Kemudian operasi kalinya juga sudah kita buktikan merupakan operasi binar, berarti A tertutup terhadap operasi kalinya. Kemudian operasi kalinya juga bersifat asosiatif. Kemudian A memiliki elemen identitas yaitu sama dengan 1. Kan 1 ini dalam anggota ini kan ya? Oke, jadi 1 yang di sini berperan sebagai elemen identitas dari himpunan A. Kemudian terakhir, setiap anggota dalam A itu memiliki inverse. Tadi kita sudah tahu bahwa inverse dari I adalah negatif I dan inverse dari negatif I adalah I. Sorry. Kemudian inverse dari 1 adalah dirinya sendiri yaitu 1 dan inverse dari negatif 1 adalah dirinya sendiri yaitu negatif 1. Udah, berarti setiap anggota ini memiliki inverse. Oleh karena itulah disimpulkan himpunan A beserta operasinya merupakan suatu grup. Kita lihat contoh kedua. Ada himpunan bilangan asli atau disingkat dinotasikan dengan n natural numbers ini ya. Kemudian ada operasi bintang di mana operasi bintang itu didefinisikan dengan A bintang B sama dengan A tambah B dikurang 2 untuk setiap A dan B anggota bilangan himpunan bilangan asli. Nah, kita harus kita diminta ngecek apakah himpunan bilangan asli beserta operasi bintang ini merupakan membentuk suatu grup. Berarti langkah pertama kita harus ngecek apakah himpunan bilangan aslinya itu kosong atau tidak. Ya tidak kosong dong, jelas sekali kita tahu anggota himpunan bilangan asli itu adalah 1, 2, 3 dan seterusnya, mulai dari 1 ya. Kemudian kita harus cek apakah operasi bintang ini adalah operasi binar atau apakah setiap bilangan asli ini atau apakah dalam anggota himpunan bilangan asli ini tertutup terhadap operasi bintang. Nah, kita cek. Ini adalah tabel Cayley untuk hasil operasi beberapa saja anggota himpunan bilangan asli. Kita tahu bilangan asli itu tak hingga banyaknya. Di sini saya hanya mengambil sampel saja yaitu 1, 2, 3, 4. Ini juga 1, 2, 3, 4. Harus sama ya. Judul yang di sini harus sama dengan judul yang di kolom ini. Nah, ini adalah operasi bintang yang didefinisikan dengan A tambah B dikurang 2. Nah, untuk 1 bintang 1 itu sama dengan 1 ditambah 1 dikurang 2. 1 tambah 1, 2, 2 kurang 2, 0. Maka di sini 0. Oke, kemudian 1 bintang 2 berarti 1 ditambah 2 kurang 2. Berarti 3 kurang 2, 1. Maka di sini 1. Kemudian 4 bintang 2 misalnya. Saya mau 4 bintang 2. Berarti kan hasilnya di sini sama dengan 4 ya. Berasal dari 4 tambah 2 dikurang 2. 4 tambah 2, 6. 6 kurang 2, 4. Jadi di sini 4. Nah, proses yang sama untuk mendapatkan hasil ini. Nah, kita lihat dari sini saja. Ada satu hasil operasi yang ternyata ternyata bukan bilangan asli, yaitu 0. Kita tahu 0 bukan bilangan asli. Dengan demikian, operasi bintang itu bukan operasi binar. Dan dengan demikian, himpunan bilangan asli itu tidak tertutup terhadap operasi bintang ini. Dan dengan demikian, himpunan bilangan asli beserta operasi bintang ini bukan grupoid. Kalau dia bukan grupoid, ya pastinya dia bukan semigrup, pastinya lagi bukan monoid, apalagi menjadi suatu grup, tidak. Nah, jadi kalau dia sudah bukan grupoid, tidak mungkin dia semigrup, monoid, ataupun grup. Nah dengan demikian kesimpulan sudah dapat diambil untuk kasus ini. Kita tidak perlu cek apakah operasinya asosiatif, apakah himpunannya punya elemen identitas, apakah setiap anggota bilangan asli ini atau apakah setiap bilangan asli itu memiliki inverse. Karena satu aksioma sudah tidak terpenuhi, maka sudah bisa diambil kesimpulan bahwa dia bukan suatu grup. Tidak perlu lagi cek aksioma lainnya. Berikutnya, apakah operasi bintang pada himpunan bilangan bulat yang didefinisikan dengan A bintang Z sama A bintang B sama dengan A tambah B dikurang 2AB merupakan grupoid abelian? Yang pertama, kita cek dulu apakah himpunan bilangan bulat kosong atau tidak. Jelas tidak ya.
Anggotanya adalah 0, positif negatif 1, positif negatif 2, dan seterusnya. Kedua, cek apakah operasi bintang ini bersifat merupakan operasi binar. Artinya A bintang B hasil jika A dan B adalah bilangan bulat, maka hasil A bintang B juga merupakan bilangan bulat. Oke, ini beberapa contoh saja dari bilangan bulat saya ambil, yaitu negatif 1, 0, 1, 2. Begitu juga di sini harus sama ya urutannya dengan yang ini. Nah, perolehan angka di sini misalnya negatif 1 bintang negatif 1, berarti negatif 1 tambah negatif 1 yaitu negatif 2, dikurang 2 kali negatif 1 kali negatif 1, negatif 1 kali negatif 1-nya 1, 1 kali 2, 2. Tadi di sini adalah negatif 2, negatif 2 kurang 2 adalah negatif 4, maka di sini negatif 4. Lakukan proses yang sama ya. Ini himpunan bilangan bulat ya. Nah, namun untuk menunjukkan kalau menolak atau menyangkal suatu keadaan, kita boleh memberikan satu contoh saja. Sudah, maka terbuktilah sangkalan kita. Tapi kalau kita mau membuktikan bahwa ini adalah suatu grup operasi bintang adalah operasi binar, nggak perlu melalui contoh. Kalau kita lihat dari beberapa anggota bilangan bulat ini saja, ini sudah terlihat bahwa untuk saat ini ya, berdasarkan ini saja, bahwa semua hasil operasi ini ternyata emang bilangan bulat. Negatif-negatif, 0, positif, itu kan emang bilangan bulat ya, tidak ada pecahan, tidak ada desimal. Jadi untuk sejauh ini berdasarkan pada sampel ini, kita bisa katakan operasi bintang ini adalah operasi binar, karena semua hasil perhitungan ini adalah anggota bilangan bulat juga. Tapi kita tidak boleh mengambil contoh dalam hal ini untuk membuktikan bahwa dia emang operasi binar, harus secara umum, kecuali menyangkal ya. Kalau menyangkal bolehlah tunjukkan satu contoh. Tapi kalau mau membuktikan tidak boleh melalui satu contoh. Nah, kita lihat kan ini bicara bilangan bulat ya. Untuk setiap A dan B bilangan bulat, maka pastinya penjumlahan antara dua buah bilangan bulat itu kan bilangan bulat juga. Ini artinya anggota himpunan bilangan bulat. Berarti A tambah B adalah bilangan bulat. Nah, kemudian operasi kalau A bilangan bulat, B bilangan bulat, ya A kali B pasti bilangan bulat juga, nggak mungkin jadi pecahan. Kemudian bilangan bulat dikalikan 2 pasti bilangan bulat juga. Jadi ini adalah bilangan bulat, yang 2AB juga bilangan bulat. Nah, bilangan bulat yang ini dikurang dengan bilangan bulat yang ini, ya bilangan bulat dikurang bilangan bulat hasilnya pasti bilangan bulat dong. Jadi A tambah B dikurang 2 kali AB itu sama dengan adalah anggota bilangan bulat. Dan ini itu kan bentuk dari A bintang B. Dengan demikian A bintang B adalah bilangan bulat juga. Nah, karena hasil A bintang B merupakan bilangan bulat juga, maka kita bisa simpulkan bahwa bintang yang didefinisikan seperti ini merupakan operasi binar pada himpunan bilangan bulat atau himpunan bilangan bulat tertutup terhadap operasi bintang ini. Jadi dia merupakan suatu grupoid, yaitu himpunan tadi, himpunan bilangan bulat beserta operasinya adalah grupoid. Nah, berikutnya kita harus cek apakah berikutnya lebih jauh lagi dipertanyakan apakah ini himpunan bilangan bulat beserta operasi bintang ini adalah grupoid abelian. Berarti kita harus cek apakah operasi bintang tadi bersifat komutatif. Nah, ini kalau melalui tabel Cayley ya. Kalau secara umum saja kan A bintang B itu berarti sesuai dengan definisi di soal sama dengan ini. Kalau dibalik B bintang A yaitu ini B ditambah A dikurang 2BA ya. Analogkan dengan bentuk ini. Kita akan ngecek apakah A bintang B sama dengan B bintang A hasilnya, atau berarti kita ngecek apakah hasil ini sama dengan hasil ini. Nah, sekarang kalau kita bicara bilangan bulat, operasi tambah pada bilangan bulat itu kan bersifat komutatif ya. Artinya jika A tambah B itu A tambah B itu akan sama hasilnya dengan B tambah A. Nah, begitu juga operasi kali bersifat komutatif juga, yaitu A kali B itu sama saja dengan B kali A. Maka negatif 2 dikali A kali B sama saja dengan negatif 2 kali B dikali A. Nah, ini sama dengan ini sama dengan ini. Maka hasil penjumlahan ini ya akan sama saja dong dengan hasil penjumlahan ini. Toh ini sama dengan ini kok. Yang min 2AB juga sama dengan min 2BA. Berarti A tambah B dikurang 2AB ini sama saja hasilnya dengan B tambah A dikurang 2BA. Nah, yang ini itu adalah bentuk A bintang B. Dan yang di kanan ini itu adalah bentuk B bintang A. Berarti A bintang B sama dengan B bintang A.
Nah, dengan demikian operasi bintang pada himpunan bilangan bulat itu bersifat komutatif, sehingga himpunan bilangan bulat beserta operasinya dikatakan grupoid abelian. Oke. Selesai contoh 3, berikutnya contoh 4. Dikatakan M itu adalah himpunan bilangan bulat modulo 3. Apakah M beserta operasi perkalian biasa merupakan suatu grup? Nah, langkah pertama adalah kita identifikasi dulu M itu punya anggota nggak sih, atau dia himpunan kosong. Nah, M adalah himpunan bilangan bulat modulo 3, maka anggotanya itu adalah 0, 1, 2. Nah, modulo itu artinya sisa ya. Jadi anggota himpunannya itu adalah sisa bilangan-bilangan yang merupakan sisa dari hasil pembagian dengan 3. Nah, kemungkinan hasil kemungkinan sisa hasil pembagian antar suatu bilangan dengan 3 itu kan hasil 0, 1, 2. Hanya 3 ini kan yang memungkinkan menjadi sisa setelah kita membagi dengan 3. Misalnya 4 bagi 3 sama dengan 1, sisanya 1. Kemudian 3 bagi 3 1, sisanya nggak ada, yaitu 0. Kemudian 5 bagi 3 yaitu 1, sisanya 2. 10 bagi 3 yaitu 3, sisanya 1. Nah, itu maksud anggota-anggota dari himpunan M ini. Tidak ada anggota lainnya, berarti M bukan himpunan kosong, ada anggota. Berikutnya kita cek, sebelum kita cek apakah operasi kalinya operasi binar, kita lihat dulu bagaimana operasi tabel Cayley untuk operasi dalam himpunan M ini. Jadi anggotanya kan 012, maka di sini 012, ini juga 012. Kemudian kita lihat hasil kali 0 dengan 0. 0 kali 0, dasar perhitungannya dari sini ya. 0 kali 0 modulo 3. 0 kali 0 adalah 0, 0 modulo 3 adalah 0. Karena 0 bagi 3 itu adalah 0. Sisanya adalah ya 0, tidak ada sisa kan, karena 0 bagi 3 habis dibagi, yaitu 0. Kemudian 0 kali 1, ini 0 kali 1 modulo 3. 0 kali 1 adalah 0. 0 modulo 3 adalah 0 karena 0 modulo 3 adalah 0 karena 0 bagi 3 adalah 0 tanpa sisa. Kemudian 0 kali 2 yaitu sama dengan 0. 0 modulo 3 adalah 0 karena sisa bagi antara 0 dengan 3 itu adalah 0. Kemudian 1 kali 0. 1 kali 0 adalah 0. 0 modulo 3 0 sama dengan yang tadi ya. Kemudian 1 kali 1. 1 kali 1 adalah 1. Kemudian 1 modulo 3 sama dengan 1. Karena 1 modulo 3, pikirkan 1 bagi 3 adalah 0. Sisanya adalah 1. Kemudian 1 kali 2 adalah 2. 2 modulo 3, pikirkan 2 dibagi 3. 2 bagi 3 kan tidak habis dibagi, atau bisa dikatakan 2 bagi 3 itu adalah 0, bersisa 2. Makanya sisanya itu yang ditulis di sini, 2. Kemudian 2 kali 0 adalah 0. 0 modulo 3. 0 dibagi 3, 0. Tanpa sisa, maka di sini 0. Kemudian 2 kali 1. 2 kali 1 adalah 2. 2 modulo 3. Ini 2 modulo 3 adalah 2. Karena 2 bagi 3 itu tidak habis dibagi. Yaitu karena hasil bagi antara 2 dengan 3 adalah 0 dengan sisa 2. Kemudian 2 kali 2 adalah 4. 4 bagi 3 adalah 1. Punya sisa 1. Sisa yang 1 itulah yang hasilnya ini. Dituliskan di sini. Jadi ini adalah tabel Cayley untuk menunjukkan hasil kali anggota-anggota himpunan M. Berikutnya kita cek apakah operasi kali ini merupakan operasi binar atau tidak. Nah, tadi ini tabel Cayley-nya, hasil operasinya itu kan ini ya, hasil operasi kalinya. Dan semua anggota ini 0, 1, 2 itu kan adalah anggota dalam himpunan M ini juga. Nah, karena itu dikatakan operasi kali adalah operasi binar di sini, atau M tertutup terhadap operasi kali. Dengan demikian terpenuhi aksioma pertama bahwa M adalah tertutup terhadap operasi kali. Kemudian berikutnya kita harus cek apakah operasi kali itu bersifat asosiatif dalam himpunan M. Nah, tadi kan anggota himpunan M ada 3. Untuk ngecek apakah operasi kalinya bersifat asosiatif, berarti kita harus melakukan perhitungan sebanyak 3 pangkat 3, yaitu 27. Ini satu yang ini ada 9 baris, ini ada 9 baris,
Yang ini juga ada 9 baris, totalnya ada 27. Nah, kita di sini kalau dilihat ini asumsikan nilai A-nya, B-nya, C-nya, perhatikan tidak ada yang sama nih. Ini kemudian ini adalah hasil perkaliannya. Kalau kalian ingat tentang materi logika matematika, analog proses perkaliannya seperti itu. Nah, hasil ini kita lihat ini kolom hasil perkalian dengan pengelompokan B kali C, dan ini adalah hasil perkalian dengan pengelompokan A dengan B. Nah, dilihat dua kolom ini hasilnya semuanya sama. Begitu juga ini 0, 0, sama-sama 0, sama-sama 0, sama-sama 2, sama-sama 1. Nah, karena itu disimpulkan bahwa operasi kali dalam himpunan M ini bersifat asosiatif. Namun sebenarnya kan kita tahu ini kan operasi kali biasa saja kan ya dalam bilangan. Dan operasi kali biasa dalam bilangan itu kan memang bersifat asosiatif. Kita tahu itu bahwa operasi kali bersifat asosiatif. Nah, dengan demikian dikatakan aksioma kedua terpenuhi bahwa himpunan M memenuhi sifat asosiatif operasi kalinya. Kemudian langkah ketiga, cek apakah M memiliki elemen identitas. Nah, kita tahu tadi ini adalah tabel Cayley-nya. Sebagaimana yang dikatakan tadi, tabel Cayley ini sangat membantu kita untuk mengidentifikasi keberadaan elemen identitas. Kita lihat baris pertama kan 012 ya. Nah, carilah ada nggak sih baris di dalam tabel ini, yang kotak ini, yang urutan anggotanya sama persis dengan urutan dari anggota baris yang 012 ini? Ada, yaitu ini. Dengan demikian, satu ini bisa dicurigai sebagai elemen identitas. Kemudian kita cek juga, ada nggak sih suatu kolom yang di antara yang tiga ini sama urutannya dengan 012 ini? Ada, yaitu ini. Yaitu kolom yang judulnya 1. Berarti ini 1, sama-sama 1 kan ya. Dengan demikian kita simpulkan bahwa 1 ini merupakan elemen identitas dalam himpunan M. Udah terpenuhi aksioma ketiga. Berikutnya aksioma keempat. Apakah setiap anggota dari dalam himpunan M memiliki inverse? Nah, kita lihat. Nah, caranya itu tadi adalah kita lihat ada nggak sih hasil perkaliannya yang di dalam ini yang hasilnya sama dengan 1. Tapi harus dicek untuk masing-masing anggota. Karena yang namanya inverse itu bukan secara keseluruhan, tapi untuk setiap anggota. Setiap anggota inverse-nya dilihat. Jadi misalnya 0, inverse-nya apa, 1 inverse-nya apa, 2 inverse-nya apa. Nah, di sini kita mulai dari 0. Kalau kita lihat 0 ini, ada nggak sih hasil perkalian dengan 0 ini yang hasilnya sama dengan elemen identitas? Elemen identitas kan tadi sama dengan 1 nih. Nggak ada loh yang hasilnya sama dengan 1 di dalam ini. Udah, kita bisa simpulkan bahwa ternyata 0 tidak punya inverse. Walaupun anggota lainnya punya inverse, tapi yang jelas sudah ada anggota dalam himpunan M ini yang tidak punya inverse, yaitu 0. Karena ada satu saja anggota di dalam himpunan ini yang tidak punya inverse, maka disimpulkan akhirnya M ini terhadap operasi perkalian beserta operasi perkalian bukan grup. Karena ada satu aksioma yang sudah tidak terpenuhi. Walaupun aksioma sebelumnya terpenuhi, tapi ada satu aksioma yang tidak terpenuhi, maka dia bukan suatu grup. Oke, sekian tentang pendahuluan dari grup, tentang definisi grup beserta contohnya. Di video berikutnya akan dibahas tentang sifat-sifat